Selamat datang kembali. Di video ini kita akan membahas tentang cara mengendalikan tindakan. Seperti yang diajarkan oleh Tony Robbins dalam bukunya Unlimited Power. Pertama, kita harus menentukan tujuan yang jelas. Menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik adalah sangat penting. Dengan memiliki tujuan, arah Anda jelas untuk mengendalikan tindakan Anda. Pastikan tujuan Anda spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan ada batas waktunya. Kedua, rancang strategi dan rencana aksi. Setelah menetapkan tujuan, rancanglah strategi dan rencana aksi untuk mencapai tujuan tersebut. Identifikasi langkah-langkah konkret yang perlu Anda ambil untuk mencapai tujuan Anda. Pecah tujuan besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil yang dapat Anda kerjakan secara bertahap. Dengan memiliki rencana aksi yang terstruktur, Anda dapat mengendalikan tindakan Anda dengan lebih baik. Ketiga, lakukan tindakan yang konsisten. Konsistensi dalam mengendalikan tindakan adalah sangat penting. Lakukan tindakan yang diperlukan secara konsisten dan disiplin, bahkan saat Anda tidak merasa ingin. Tindakan yang konsisten akan membantu Anda membangun momentum dan mengatasi rintangan yang mungkin muncul di sepanjang jalan. Penting untuk menjaga komitmen dan bertindak sesuai dengan rencana Anda. Keempat, tingkatkan kualitas tindakan. Selalu mencari cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tindakan Anda. Tanyakan pada diri sendiri apakah ada cara yang lebih baik atau lebih efisien untuk mencapai tujuan Anda. Dengan meningkatkan kualitas tindakan, Anda dapat mengendalikan tindakan dengan lebih baik dan mencapai hasil yang lebih baik pula. Kelima, bangun kebiasaan yang mendukung. Kebiasaan yang kita miliki dapat sangat mempengaruhi tindakan kita sehari-hari. Identifikasi kebiasaan yang perlu Anda tingkatkan atau ubah untuk mencapai tujuan Anda. Fokus pada satu perubahan kebiasaan pada satu waktu dan konsisten dalam melakukannya. Dengan membangun kebiasaan yang mendukung, Anda dapat mengendalikan tindakan Anda secara otomatis dan mencapai hasil yang diinginkan. Keenam, mengatasi rintangan dan hambatan. Dalam mengendalikan tindakan, Anda mungkin menghadapi rintangan dan hambatan yang dapat menghentikan atau menghambat kemajuan Anda. Maka penting untuk mengidentifikasi rintangan-rintangan ini dan mencari solusi untuk mengatasinya. Jika Anda menghadapi kesulitan, jangan menyerah. Cari solusi alternatif. Minta bantuan orang lain, atau ubah pendekatan Anda. Ketujuh, membangun motivasi internal. Motivasi internal adalah dorongan batin untuk kita bertindak tanpa bergantung pada faktor eksternal. Untuk membangun motivasi internal, Anda perlu menemukan alasan yang kuat dan mendalam mengapa tujuan tersebut penting bagi Anda. Membayangkan hasil yang diinginkan, menghubungkan tujuan dengan nilai-nilai pribadi, dan menciptakan dorongan yang berasal dari dalam diri Anda sendiri dapat membantu Anda membangun motivasi internal. 8. Mengelola waktu dengan baik. Waktu adalah sumber daya yang berharga, dan penggunaan waktu yang efisien dapat membantu kita mencapai tujuan dengan lebih baik. Buat jadwal yang teratur, prioritaskan tugas-tugas yang penting, hindari penundaan, dan fokus pada tugas yang paling berdampak. Kesembilan, menangani ketakutan dan keraguan. Kadang-kadang, ketakutan dan keraguan dapat menghalangi kita untuk mengambil tindakan yang diperlukan, dan harus diatasi. Identifikasi ketakutan apa yang muncul, dan temukan cara untuk menghadapinya. Misalnya, Anda dapat mencari dukungan dari orang-orang terdekat, membangun keyakinan diri melalui pendidikan dan pengalaman, atau menggunakan teknik visualisasi untuk menghadapi ketakutan Anda. 10. Mempertahankan komitmen dan konsistensi. Jika Anda telah menetapkan tujuan dan merancang rencana aksi, penting untuk tetap komitmen dan melakukannya secara konsisten. Jangan biarkan gangguan atau kegagalan sementara menghentikan Anda. Tetap fokus pada tujuan Anda, dan teruslah bertindak sesuai dengan rencana Anda. 11. Membangun kepercayaan diri. Ketika kita memiliki keyakinan yang kuat dalam kemampuan kita untuk berhasil,
kita cenderung lebih termotivasi dan berani mengambil tindakan yang diperlukan. Untuk membangun kepercayaan diri, Anda dapat mencoba hal-hal seperti mencatat pencapaian Anda, mengasah keterampilan yang diperlukan, memvisualisasikan kesuksesan, dan mencari dukungan dari orang-orang yang positif dan penuh keyakinan. 12. Menetapkan standar yang tinggi. Dengan menetapkan standar yang tinggi, kita mendorong diri kita untuk bertindak secara konsisten dalam mencapai kesuksesan. Ketika kita memiliki standar yang tinggi, kita tidak akan puas dengan hasil yang rata-rata atau biasa-biasa saja, tetapi kita akan mendorong diri kita untuk mencapai yang terbaik. Dengan menetapkan standar yang tinggi, kita akan secara alami mengendalikan tindakan kita menuju pencapaian yang lebih besar. 13. Mengelola energi. Energilah yang mempengaruhi kualitas tindakan kita. Jika kita lelah, stres, atau kurang bersemangat, tindakan kita cenderung terpengaruh. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Termasuk mengatur pola tidur yang cukup, mengonsumsi makanan yang sehat, dan berlatih kebiasaan positif seperti meditasi dan olahraga. 14. Mengembangkan kekuatan diri. Setiap individu memiliki kekuatan unik yang dapat dikembangkan dan digunakan untuk mencapai tujuan. Melalui pemahaman diri dan eksplorasi, Anda dapat mengidentifikasi kekuatan Anda dan belajar bagaimana menggunakannya secara optimal dalam tindakan Anda. Dengan mengembangkan kekuatan diri, Anda akan lebih termotivasi dan mampu mengendalikan tindakan Anda dengan keahlian yang lebih besar. 15. Menjadi pembelajar sejati. Berusaha untuk terus belajar dan berkembang adalah kunci untuk mengendalikan tindakan dan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Melalui membaca, menghadiri seminar, mengikuti pelatihan, atau mendapatkan mentor, Anda dapat terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Anda. Dengan memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan melatih diri Anda secara terus-menerus, Anda dapat mengendalikan tindakan Anda dengan lebih baik dan mencapai hasil yang lebih baik pula. Penting untuk diingat bahwa mengendalikan tindakan membutuhkan komitmen, disiplin, dan ketekunan. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas secara konsisten, Anda dapat mengendalikan tindakan Anda dengan lebih baik dan mencapai hasil yang diinginkan. Demikian penjelasan singkat tentang pengendalian tindakan yang diajarkan oleh Tony Robbins dalam bukunya, Unlimited Power. Untuk mengetahui lebih detail dan lebih jelas, silahkan Anda membaca buku, Unlimited Power. Tony Robbins memberikan banyak strategi dan teknik yang dapat membantu Anda mengendalikan tindakan Anda untuk mencapai kesuksesan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.